Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam kenal. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Pendidikan Guru Sekolah Dasar, akan mempresentasikan tentang pembelajaran matematika dengan penekanan konstruktivis. Sebelum kita masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Pertama, perkenalkan, saya Istiana Damayanti. Dan saya Kurnia Fiza Kamil. Di sini saya akan menjelaskan pengertian teori konstruktivis. Menurut Ismail, bahwa dalam hal teori konstruktivis, peran guru hanya membantu siswa agar informasi yang dipelajarinya menjadi lebih bermakna dan relevan untuk siswa. Guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri, supaya siswa menyadari dan secara sadar menggunakan cara-cara mereka sendiri untuk belajar. Jadi guru hanya sebagai fasilitator saja, dan siswa yang lebih aktif untuk menuangkan ide-ide pengetahuan yang mereka ketahui. Kemudian strategi konstruktivis disebut pengajaran yang berpusat pada siswa atau student-centered instruction. Padahal pembelajaran peran guru kelas berpusat pada siswa adalah membantu siswa dalam menemukan fakta, konsep, atau prinsip bagi mereka sendiri, bukan hanya memberi ceramah. Sebaiknya seorang guru hendaknya dapat menjadi pusat pengendalian kegiatan di kelas. Kemudian, tujuan dari pembelajaran dengan penekanan konstruktivis adalah pembelajaran yang dapat membantu siswa agar informasi yang dipelajari menjadi lebih bermakna dan relevan bagi siswa, mengajukan peranan yang aktif dalam pembelajaran siswa sendiri, serta mengajak siswa untuk lebih interaktif untuk dapat menggunakan strategi-strategi mereka sendiri untuk belajar. Jadi di sini siswa menemukan strateginya masing-masing dalam memahami pengetahuan ketika belajar, ketika proses pembelajaran. Kemudian ada konstruktivisme Piaget. Nah, Piaget ini adalah seorang ahli psikolog pertama yang menggunakan filsafat konstruktivisme dalam proses belajar. Selama kurang lebih 50 tahun, ia mempelajari bagaimana anak berpikir dan proses-proses yang berkaitan dengan perkembangan intelektual atau pengetahuan. Nah, Ismail menjelaskan bahwa Piaget menemukan beberapa istilah baku yang digunakan untuk menjelaskan proses seseorang mencapai pengertian, seperti halnya tubuh kita memiliki struktur tertentu, pikiran kita pun memiliki struktur. Di sini asimilasi merupakan proses kognitif yang memungkinkan seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep, ataupun pengalaman baru dalam skema yang sudah ada di dalam pikirannya. Asimilasi bisa dikatakan juga sebagai proses salah satu individu dalam mengadaptasikan dan mengorganisasikan diri dengan lingkungan baru sehingga pengalaman seseorang akan lebih berkembang. Kemudian dalam menghadapi pengalaman baru, ada kalanya seseorang tidak dapat mengasimilasi pengalaman baru tersebut pada skema yang sudah ada, atau pengalaman baru tidak cocok dengan skema yang sudah ada. Pada keadaan yang seperti itu, seseorang membentuk skema yang baru sesuai dengan pengalaman baru, atau memodifikasi skema tersebut sehingga cocok dengan pengalaman baru tersebut. Pada saat seperti ini, seseorang akan mengadakan akomodasi atau bekerja sama. Kemudian Ismail mengatakan bahwa proses asimilasi dan akomodasi diperlukan dalam perkembangan kognitif seseorang. Pada perkembangan intelek seseorang diperlukan keseimbangan antara proses asimilasi dan juga proses akomodasi. Jadi di dalam proses tersebut menjadikan seseorang dapat menyatukan pengalaman luar dengan struktur yang ada di dalamnya, atau disebut dengan skemata. Kemudian menurut Vygotsky, dalam Ismail Dekata, fungsi mental yang lebih tinggi umumnya dapat dicapai melalui kerjasama antar individu. Sebelum fungsi mental yang lebih tinggi itu terserap dalam individu tersebut, Vygotsky menekankan dialog dan komunikasi verbal dengan orang dewasa dalam perkembangan pengertian anak. Ketika berinteraksi verbal dengan orang dewasa, anak lebih ditantang untuk paham pengertian ilmiah dan mengembangkan pengertian spontan mereka. Jadi siswa dituntut untuk lebih percaya diri. Untuk itu mereka melakukan komunikasi terhadap orang dewasa. Kemudian Vygotsky lebih menekankan kepada praktik kultural atau budaya dan sosial dalam lingkungan belajar. Aktivitas mengerti selalu dipengaruhi oleh partisipasi seseorang dalam praktik kultural atau budaya
Menurut Ismail DKK mengatakan bahwa pendekatan konstruktivis ini lebih menekankan pada pengajaran top down daripada bottom up. Top down adalah pengajaran yang dimulai dengan masalah-masalah yang kompleks untuk dipecahkan oleh siswa secara mandiri. Misalnya, pertama siswa diminta untuk menuliskan suatu susunan kalimat. Kemudian, siswa juga belajar tentang mengeja, tata bahasa, dan tanda baca. Kemudian Ismail mengatakan bahwa pendekatan konstruktivis banyak diterapkan pada bermacam-macam pembelajaran, antara lain pembelajaran kooperatif, pembelajaran berdasarkan masalah, pembelajaran generatif, pembelajaran pengetahuan, pembelajaran matematika realistik, dan pembelajaran kontekstual. Nah, dalam pendekatan top-down ini, pembelajaran dimulai dengan pemberian tugas yang kompleks, lengkap, dan autentik kepada siswa. Artinya bahwa tugas-tugas itu bukan merupakan bagian atau penyederhanaan yang harus dilakukan oleh siswa, melainkan tugas itu merupakan tugas yang sebenarnya yang harus dikerjakan oleh siswa tersebut. Sebagai contoh, untuk mengajarkan perkalian 2 digit dengan bilangan 1 digit, misal 12 dikalikan dengan 3, hasilnya 36. Nah, setelah mereka menguasai perkalian 2 digit dengan bilangan 1 digit, kemudian mereka baru diberikan masalah-masalah terlalu sederhana. Misalnya seperti di suatu warung, Akmal melihat permen yang masing-masing harganya Rp25.000. Nah, berapa ia harus membayar jika ingin membeli 6 buah permen tersebut? Seperti itu contohnya. Kemudian, implikasi pembelajaran dengan penekanan konstruktivis untuk matematika. Di sini, Ismail mengatakan bahwa di dalam kelas konstruktivis, para siswa diberdayakan oleh pengetahuan yang berbeda dalam diri mereka. Mereka berbagi strategi dan penyelesaian debat antara satu dan yang lainnya, berpikir secara kritis tentang cara terbaik untuk menyelesaikan setiap masalah. Jadi di sini guru memberikan suatu persoalan dan siswa menjawab tentang masalah tersebut. Kemudian Umbara mengatakan bahwa fokus utama dari belajar matematika adalah memberdayakan siswa untuk berpikir dalam mengonsumsi pengetahuan matematika yang pernah ditemukan para ahli, bukan menjalankan pengetahuan prosedural yang telah ditemukan oleh para ahli matematika sebelumnya. Nah, dalam sudut pandang konstruktivis, Kohler and Gross menyatakan bahwa pembelajaran telah dipandang sebagai suatu kontinum antara negosiasi dan imposition. Pada ujungnya, seseorang memandang bahwa belajar adalah suatu transisi, maka proses mengetahui akan mengikuti model imposition atau pembebanan, sedangkan yang berpandangan bahwa mengajar adalah suatu proses yang memfasilitasi suatu konstruksi, maka ia akan mengikuti model negosiasi. Nah, Ismail lebih lanjut mengatakan bahwa dalam konstruktivisme, aktivitas matematika mungkin diwujudkan melalui pengajuan suatu masalah yang menantang, kerja dalam kelompok kecil dan diskusi kelas, karena proses pembelajaran menurut konstruktivisme ini berbasis masalah. Wood dan Koch dan Suherman dalam Ismail DKK mengatakan bahwa ketika siswa mencoba menyelesaikan tugas-tugas di kelas, maka pengetahuan matematika dikonstruksi secara aktif. Jadi siswa lebih dituntut untuk aktif dalam paham konstruktivis. Kemudian Ismail DKK lebih lanjut mengatakan bahwa dari perspektif konstruktivis, belajar matematika bukanlah suatu proses pemberian pengetahuan yang sudah jadi. Artinya siswa menerimanya secara pasif, melainkan tentang mengorganisasi aktivitas, di mana kegiatan ini diinterpretasikan secara luas termasuk aktivitas dan berpikir konseptual. Ismail mengatakan bahwa belajar matematika merupakan proses aktif siswa mengonstruksi pengetahuan matematika. Kemudian prinsip pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme diantaranya yaitu observasi, mendengar aktivitas, dan pembicaraan matematika. Siswa merupakan acuan dan petunjuk di dalam mengajar, menyusun kurikulum, dan untuk mengevaluasi pertumbuhan pengetahuan siswa. Menurut paham konstruktivis, belajar matematika melibatkan manipulasi aktif dari pemakna, bukan hanya bilangan dan rumus saja. Selain itu, mereka tidak sependapat dengan paham bahwa matematika dipelajari dalam satu koleksi yang berpola linier. Lebih jauh, dengan menekankan konstruktivis, pembelajaran merekomendasikan untuk menyediakan lingkungan belajar di mana siswa dapat mencapai konsep dasar, keterampilan algoritma, proses heuristik, dan kebiasaan bekerjasama dan berefleksi. Jadi di sini intinya siswa itu harus bekerja sama antar sesama teman agar pengetahuan dari pembelajaran matematika ini bisa berjalan dengan baik dan bisa sesuai dengan kurikulum yang ada.
Oke, di sini ada implikasi pembelajaran dengan penekanan konstruktivis dalam pembelajaran matematika. Lovett and Thorpe dalam Herman dan kawan-kawan dalam Ismail mengatakan bahwa kualitas pembelajaran ditandai dengan seberapa luas lingkungan belajar siswa. Yang pertama, mulai dari mana siswa ini berada atau latar belakang siswa. Yang kedua, mengenali bahwa siswa belajar dengan kecepatan yang berbeda dan cara yang berbeda. Serta yang ketiga, melibatkan siswa secara fisik dalam proses belajar agar siswa tersebut bisa aktif dalam proses pembelajaran. Implikasi dari teori belajar konstruktivisme dalam pendidikan anak menurut Umbara adalah yang pertama, tujuan pendidikan menurut teori belajar konstruktivisme adalah menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Yang kedua, kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Selain itu, latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan selalu aktif selama pembelajaran dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Guru hanya berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan teman yang membuat situasi yang kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan pada diri peserta didik. Jadi yang harus aktif dalam pembelajaran konstruktivisme menurut Umbara ialah peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, suatu perbedaan yang sangat berarti antara pembelajaran matematika menggunakan pendekatan konstruktivisme dan pendekatan tradisional ialah dalam paham konstruktivisme, peranan guru bukan pemberi jawaban akhir atas pertanyaan siswa, melainkan hanya untuk mengarahkan mereka untuk membentuk atau mengkonstruksi pengetahuan matematika yang mereka peroleh sehingga diperoleh struktur matematika. Sedangkan menurut pendekatan tradisional, guru mendominasi pembelajaran dan seringkali guru tidak sabar menunggu jawaban dari siswa sehingga menjawab dengan segera terhadap pertanyaan-pertanyaan siswa. Implementasi dari perbedaan-perbedaan dari siswa menjadikan posisi guru dalam pembelajaran matematika untuk bernegosiasi dengan siswa, bukan memberikan jawaban akhir yang sudah jadi. Negosiasi yang dimaksud dalam hal ini ialah berupa pengajuan pertanyaan-pertanyaan kembali atau pertanyaan-pertanyaan yang menantang siswa untuk berpikir lebih lanjut yang dapat mendorong mereka sehingga penguasaan konsepnya semakin kuat. Ini menurut Ismail. Selanjutnya ada evaluasi pembelajaran matematika menurut konstruktivisme. Perbedaan menggunakan pendekatan konstruktivisme dan pendekatan tradisional juga terjadi dalam hal evaluasi pembelajaran atau cara menilai prestasi belajar matematika siswa. Pada pembelajaran tradisional, evaluasi dilakukan pada akhir pembelajaran. Sedangkan pada konstruktivisme, evaluasi dilakukan sepanjang pembelajaran berlangsung atau ongoing assessment. Dari awal sampai akhir, guru memantau perkembangan siswa, pemahaman siswa terhadap suatu konsep matematika, ikut membentuk dan mengawasi proses konstruksi pengetahuan matematika yang dibuat oleh siswa. Ismail mengatakan bahwa evaluasi dalam pembelajaran matematika dengan pendekatan konstruktivis dilakukan secara komprehensif dan kontinu. Pembuatan contoh perangkat pembelajaran dengan penekanan konstruktivis untuk matematika. Salah satu hal yang penting atau faktor yang penting agar pembelajaran di kelas berjalan dengan baik dan sesuai dengan tuntutan kurikulum perlu didukung dengan perangkat pembelajaran yang memadai. Perangkat pembelajaran yang dimaksud dalam hal ini ialah rencana pembelajaran, LKS atau lembar kerja siswa, dan tes. Perangkat pembelajaran dibuat dengan tujuan mempermudah guru dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi bisa jadi patokan buat guru dalam proses pembelajaran di hari ini. Memberi kesempatan pada siswa agar dapat belajar secara mandiri dan belajar memahami untuk melaksanakan tugas tertulis, serta memberikan tantangan kepada guru agar dapat menyiapkan perangkat pembelajaran secara cermat. Penyusunan RP atau rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran atau skenario pembelajaran ialah lembaran yang berisi langkah-langkah yang harus dikerjakan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Hal yang tertulis dalam RP biasanya berupa petunjuk dan langkah-langkah yang dapat memandu guru dalam melaksanakan pembelajaran. Dalam rencana pembelajaran, tugas-tugas perlu ditulis secara terperinci mengenai apa yang harus dilakukan oleh guru maupun siswa. Komponen-komponen yang termuat di dalam rencana pembelajaran paling tidak harus berisi judul atau tema yang akan dipelajari hari ini,
materi pelajaran, kompetensi yang akan dicapai, kelas, waktu, tempat, alat, dan bahan, langkah-langkah pembelajaran, dan yang terakhir adalah penilaian atau evaluasi. Catatan penting, bila urutan sebuah RP atau rencana pembelajaran jelas, maka semakin mudah bagi guru untuk melaksanakannya. Jadi seorang guru harus membentuk atau membuat rencana pembelajaran seruntut mungkin agar guru tersebut bisa mudah ketika menggunakan rencana pembelajaran yang dia bentuk. Di sini ada langkah kerja dalam menyiapkan rencana pembelajaran. Yang pertama, pelajari LKS yang akan digunakan siswa untuk mengetahui materi apa yang akan dipelajari dan dengan cara bagaimana guru itu akan memfasilitasi siswa. Selanjutnya, tetapkan tempat, waktu, alat, dan bahan yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Selanjutnya, tuliskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pembelajaran dengan memperhatikan jenis pembelajaran apa yang akan diterapkan pada siswa. Selanjutnya, pada langkah-langkah pembelajaran ditulis secara jelas tentang apa yang harus dilakukan guru terhadap siswa, antara lain tugas-tugas pembagian kelompok, peran siswa dalam kelompok, dan yang lain sebagainya. Tuliskan rencana penilaian terhadap pembelajaran siswa. Penilaian dapat dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung dan pada akhir pembelajaran. Selanjutnya di sini ada manfaat LKS bagi guru dan siswa. Yang pertama, lembar kegiatan siswa atau student worksheet berupa lembaran-lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan siswa. Pada LKS biasanya itu berisi petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas, kemudian menyiapkan lembar kerja siswa atau LKS. Manfaat LKS bagi guru adalah guru akan memiliki bahan ajar yang siap digunakan. Selanjutnya, manfaat LKS bagi siswa adalah mendapatkan pengalaman belajar mandiri dan belajar memahami tugas secara tertulis. Selanjutnya, nah, di sini ada langkah kerja dalam menyiapkan LKS. Yang pertama, menganalisis kurikulum untuk mengetahui kompetensi mana yang memerlukan LKS sebagai perangkat pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran apa yang akan digunakan. Selanjutnya yang ketiga, menyusun peta kebutuhan LKS sangat diperlukan untuk mengetahui berapa jumlah LKS yang harus ditulis. Selanjutnya, penulisan LKS dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, dalam penulisan LKS itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, perumusan kompetensi dasar atau disebut dengan KD. Yang kedua, menyusun materi LKS. Nah, disesuaikan dengan materinya ya. Selanjutnya, struktur LKS secara umum yaitu judul, petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, tugas-tugas, dan langkah-langkah kerja. Nah, selanjutnya di sini ada contoh perangkat pembelajaran dengan penekanan konstruktivis untuk matematika. Nah, yang biasanya kita sebut dalam satuan pendidikan itu dengan RPP ya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi ada rencana pembelajaran atau rencana pelajaran. Isinya apa saja? Di sini ada satuan pendidikan, yaitu nama sekolah, mata pelajaran, kelas, materi pokok, kompetensi dasar, alokasi waktu, disesuaikan dengan kelasnya masing-masing atau di sekolahnya masing-masing itu disesuaikan. Kemudian ada hasil belajar. Hasil belajar itu tujuan yang akan dicapai oleh siswa ketika guru akan menjelaskan materi tersebut. Kemudian indikator pencapaian hasil belajar. Nah, indikatornya itu apa saja yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Kemudian materi dan materi prasyarat, ada materi dan materi prasyarat. Kelengkapan siswa. Nah, kelengkapannya apa saja dalam siswa? Di sini ada buku siswa dan LKS. Selanjutnya, kegiatan belajar mengajar. Nah, di sini ada mungkin pendekatannya apa di sini? Konstruktivis. Banyak ya pendekatan itu, banyak modelnya, banyak macamnya, banyak jenisnya. Di sini kita contohnya menggunakan konstruktivis. Yang kedua itu metode. Metodenya pun banyak sekali yang macam-macamnya. Hanya di sini saya contohkan, kami ya dari kelompok kami mencontohkan dengan tanya jawab, diskusi, dan pemberian tugas dengan kerja kelompok. Kemudian di sini ada pelaksanaan pembelajaran, itu ada 3 tahapan. Yang pertama pendahuluan. Pendahuluannya apa saja? Mungkin sebelumnya diiringi dengan
pembukaan, salam, membaca doa seperti doa zikir, mungkin yang di sekolah SD IT dengan zikir pagi ya, dengan sholat duha terlebih dahulu seperti itu. Kemudian kegiatan inti. Nah, ini sudah masuk ke dalam proses pembelajaran. Apa saja yang akan dilaksanakan, bagaimana metodenya, bagaimana caranya, bagaimana materinya yang akan disampaikan itu dituangkan ke dalam kegiatan inti. Nah, kemudian penutup. Nah, di sini itu penutup biasanya itu guru melakukan atau melaksanakan refleksi ya, atau membuat kesimpulan ya. Kesimpulan selama proses pembelajaran yang tadi sudah dilaksanakan, apa saja materinya, mungkin seperti itu ya. Kemudian diakhiri dengan doa penutup atau salam seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada penilaian, ada kognitif, dan begitu juga afektif. Nah, di sini ada contoh pembelajaran matematika berbasis konstruktivisme diungkapkan Umbara, yaitu pada materi segi 4 dalam menentukan keliling persegi panjang adalah sebagai berikut. Yang pertama, sediakan huruf A, B, C, dan D pada kertas ukuran A4. Kemudian sediakan roll meteran dengan panjang minimal 50 meter. Ajak siswa ke lapangan yang ada di sekolah, misalnya lapangan basket. Lapangan basket merupakan contoh persegi panjang. Kemudian satu orang siswa diminta untuk berjalan mengelilingi lapangan bola basket. Selanjutnya siswa tersebut untuk menaruh huruf yang telah disediakan sebelumnya. Dua orang siswa diminta untuk mengukur panjang dari titik A ke titik B, dari titik B ke titik C, dan titik C ke titik D, begitupun dari titik D ke titik A. Sementara siswa lain itu diminta untuk menulis panjang atau jarak dari masing-masing titik tersebut. Selanjutnya ke-6, setelah diketahui panjang masing-masing titik, mintalah masing-masing siswa untuk menjumlahkan hasil pengukuran sehingga didapat penjumlahan 28 tambah 15 tambah 28 tambah 15 sama dengan 86. Selanjutnya yang ke-7, setelah itu minta siswa untuk menyederhanakan penjumlahan tersebut sehingga didapat 2 kali 28 ditambah dalam kurung ya, 2 kali 15 sama dengan 86. Guru memberikan penjelasan tentang arti panjang dan lebar sehingga penyederhanaan penjumlahan tadi bisa diganti menjadi 2P tambah 2L sama dengan K atau keliling. Nah, di sini ada selanjutnya contoh di atas. Nah, contoh yang tadi ya, menunjukkan peran guru sebagai seorang fasilitator dalam membantu siswanya agar dapat dengan mudah mengkonstruksi sendiri pengetahuan tentang konsep keliling. Perintah guru kepada siswa untuk mengelilingi lapangan basket akan memberikan analogi dan pemahaman yang jelas mengenai keliling suatu bangun datar. Inilah yang akan menjadi jembatan bagi siswa dalam memahami mengenai konsep keliling. Selanjutnya, sementara perintah guru untuk menjumlahkan hasil pengukuran dan menyederhanakannya, kemudian merubah penyederhanaan menjadi sebuah notasi P dan R, merupakan contoh anak menggunakan pengetahuan yang ada di dalam struktur kognitifnya. Dengan demikian, agar suatu pengalaman baru dapat terkait dengan pengetahuan yang sudah ia miliki, maka proses pembelajaran harus dimulai dari pengetahuan yang sudah ada di dalam pikiran siswa. Sudah ada kerangka kognitifnya, ataupun mudah ditangkap oleh siswa, mudah dibangun pengetahuannya. Namun paling penting dan mendasar itu, tugas utama seorang guru adalah menjadi fasilitator sehingga proses pembelajaran di kelasnya dapat dengan mudah membantu para siswa untuk membentuk atau mengkonstruksi pengetahuannya yang baru tersebut ke dalam kerangka kognitifnya atau pengetahuan. Pembelajaran di atas menunjukkan bahwa pembelajaran dimulai dengan mengajukan suatu masalah di mana ide matematikanya diharapkan dapat muncul dari masalah tersebut. Diikuti dengan siswa mendiskusikan cara memecahkan masalah yang ada, diikuti dengan menemukan sendiri atau with reinvention pengetahuan matematikanya. Thanks, terima kasih.